Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak guru sekalian yang hadir di berbagai tempat. Izin pada malam ini mungkin lebih kita melakukan penyamaan persepsi berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan pada kurikulum Merdeka. Sebelum berbicara terkait dengan pembelajaran seperti apa yang diharapkan, ini kita coba berefleksi terhadap apa itu pendidikan dan apa itu proses pembelajaran yang perlu dilakukan. Pendidikan sendiri ini sudah didefinisikan 20 tahun lalu dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, semestinya inilah yang terwujud dalam proses pembelajaran di kelas. Karena pengertian dari pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana. Jadi ini memang sudah didesain untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi inilah yang diharapkan terjadi dalam proses belajar. Jadi kalau proses belajar yang terjadi di kelas belum secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk apa saja mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau ini belum terjadi di kelas saat ini, berarti belum terjadi proses pendidikan di kelas. Jadi pendidikan belum terwujud. Jadi kalau proses pembelajarannya masih cenderung pasif, masih cenderung satu arah dari seorang guru kepada siswa, belum secara aktif anak dibangun untuk mengembangkan potensi dirinya, berarti sebenarnya pendidikan ini belum terwujud. Jadi ini pendidikan sendiri ini bukan hal baru definisi ini dan sudah 20 tahun lalu. Lalu kita berefleksi kembali apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara hampir satu abad lalu ya, di tahun 36 beliau mengatakan, ini mungkin saya kutip bacakan yang ketiga ya, inilah yang menjadi juga dasar kita kenapa kita memberikan nama saat ini kurikulum merdeka. Kemerdekaan seperti apa yang diharapkan terjadi di kelas dan terjadi pada para peserta didik kita. Ini beliau mengatakan yang sudah hampir satu abad lalu, kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap cara anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Ini beliau menyatakannya hampir satu abad lalu, namun ternyata saat ini inilah yang masih relevan dengan kondisi saat ini. Jadi kalau saat ini berkembang berbagai filosofi pendidikan yang salah satunya antaranya adalah konstruktivisme. Di sana eh, bagaimana teori tersebut dikembangkan, filosofis dikembangkan hampir sama dengan apa yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini semestinya bisa terlihat juga dalam proses belajar kita. Bagaimana proses belajar itu jangan dibiasakan anak untuk mencari pengetahuan itu dengan disuruh mengakui buah pikiran orang lain, selalu dipopori. Tapi doronglah anak untuk mencari pengetahuan sendiri. Nah, inilah yang mungkin Ibu Bapak bisa berefleksi apakah di kelas proses belajar masih cenderung hanya memberikan informasi kepada anak, hanya dengan diceramahkan kepada anak, ataukah sudah membangun proses pembelajaran yang mendorong anak untuk mencari pengetahuannya secara mandiri dan dibimbing oleh gurunya sehingga mereka bisa menemukan hal-hal baru. Nah, ini selaras juga dengan kebijakan memasuki abad 21 dan sebenarnya bukan pada kurikulum Merdeka saja. Waktu kami mengembangkan kurikulum 13 ini sudah sama kami tekankan. Jadi kalau Ibu Bapak membaca berbagai dokumen yang kita kembangkan di situ secara eksplisit bahwa kurikulum 13 kita kembangkan dengan konstruktivisme. Filosofisnya adalah salah satunya konstruktivisme. Maka kalau Ibu Bapak masih ingat, dan mungkin bagi yang masih menggunakan kurikulum 13,
berbagai kebijakan yang awalnya kita terapkan adalah di antaranya dilakukan pendekatan saintifik. Itu sejatinya adalah mendorong anak untuk mencari informasi dengan pengetahuannya sendiri. Lalu berbagai model belajar yang kita dorong sejak K13 itu juga mendorong kegiatan-kegiatan untuk mencari pengetahuan menggunakan pemikiran sendiri. Discover learning, project based learning, problem based learning itu adalah model-model belajar ataupun pendekatan-pendekatan belajar agar anak secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Justru ingin kita mengembalikan apa hakikat dari pendidikan. Dan kita juga mendorong ini bagaimana proses belajar. Bahkan ini sudah diramalkan Ki Hajar Dewantara ya, sudah hampir 1 abad lalu, yang itu belum terjadi secara eh, banyak gitu, masih minim yang terjadinya di Indonesia. Proses belajarnya itu bagaimana mendorong anak mencari pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Nah, inilah yang ingin kita dorong dan ingin kita tekankan. Jadi, apakah dalam kurikulum Merdeka ini hal baru? Tentu bukan hal baru ini. Ini bahkan 1 abad lalu sudah kita dorong. Bahkan di K13 sudah kita tekankan hampir setiap pelatihan di K13 sejak tahun 2013 kita dorong, ayo lakukan pendekatan-pendekatan agar anak proses pembelajarannya menggunakan mendorong anak untuk mencari pengetahuannya sendiri. Inilah yang kita dorong, bahkan sudah kita rintis 2006, kita dorong, kita perkuat di kurikulum 13. Semestinya kalau ini berjalan, kurikulum Merdeka ini tinggal melanjutkan saja kemerdekaan ini. Ini tuh sudah harusnya saat ini sudah menuai hasilnya. Namun hasilnya saat ini belum sesuai yang kita harapkan. Maka pada malam ini ya kami mendorong, mengajak agar dalam proses belajar, ayo dorong anak itu jangan selalu dipelopori, jangan selalu disuruh membuah pikiran orang lain. Tapi biasakanlah mencari segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Lalu beberapa kutipan juga ini yang sangat relevan juga dengan saat ini adalah dalam kutipan menurut Parnell dinyatakan mendidik adalah membimbing siswa untuk melalui perjalanan dari dalam hati ke arah beragam cara yang benar untuk melihat dunia dan menjadi seseorang di dunia. Jadi seringkali dalam proses belajar kita mengarahkan ke halah bahwa yang benar hanya satu jalan, belum membuka dorong anak untuk mengeksplorasi bagaimana mereka menemukan pengetahuannya. Sebagai contoh di berbagai mapel, misalkan di dalam mata pelajaran matematika gitu ya, sejak pendidikan dasar, anak seringkali yang diajarkan, anak berapa jawaban dari 2 tambah 3. Maka seringkali arahnya memang hanya ke satu jawaban. Jawabannya akan menghasilkan 5. Tapi jarang sekali dibangun di pendidikan kita, diajarkan di sejak dini untuk memperoleh hasil 5, diperoleh dari berapa tambah berapa. Nah, itu jarang sekali sehingga seringkali anak dibangun dari sejak dini untuk menghasilkan memperoleh jawaban itu hanya dengan satu cara. 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka 2 tambah 3 hasilnya berapa? Ya, jawabannya akan menghasilkan 5. Tapi jarang dibangun di pendidikan dasar ini pada saat di SD kan masih berbicara bilangan bulat ya. Jarang yang dibangun, walaupun ini sudah ada, berapakah untuk menghasilkan 5? Akhirnya kan anak kalau didorong dia akan menemukan beragam cara untuk menghasilkan 5. Bisa jadi diperoleh 1 tambah 4, bisa jadi 2 tambah 3, bisa jadi 5 tambah 0, dan bisa jadi jawaban-jawaban lainnya. Nah, ini misalkan juga di pendidikan dasar kita seringkali dari awal dalam proses belajar, misalkan jika anak sakit, dibawa kemana. Nah, seringkali diawahkan ke satu, bahwa untuk anak sakit harus langsung dibawanya ke puskesmas, bahwa jawaban yang benar itu adalah puskesmas. Padahal kan bisa jadi tidak ke puskesmas, bisa jadi ke rumah sakit, bisa jadi ke dokter yang praktek, atau bisa jadi tempat-tempat lainnya. Nah, ini seringkali kita mengarahkan anak memperoleh satu jawaban dan tidak ada cara yang lainnya. Nah, inilah yang kita dorong dalam hal ini saat ini, bagaimana mendidik anak melalui perjalanan agar mereka memperoleh beragam cara yang benar dan akhirnya mereka bisa melihat dunia dan menjadi seorang dunia. Lalu kutipan yang ketiga ini di tahun 2000, eh, ini juga cukup relevan ya. Jadi kalau berbicara kurikulum mereka kan 2020-an. Tapi ini sejak 2020 sebenarnya sudah kita dorong rintisannya. Nah, ini yang kita dorong terus nih.
Tujuan pembelajaran sebenarnya menguasai hal baru dan yang menjadi pusat perhatian adalah mencari strategi untuk belajar. Saat ada ketidaklancaran, itu bukan berhubungan dengan kecerdasan murid. Itu hanya berarti strategi yang tepat belum ditemukan. Teruslah mencari. Jadi inilah yang terus mendorong seorang guru untuk terus berinovasi secara kreatif, menemukan strategi-strategi belajaran baru agar tujuan belajar itu bisa tercapai. Nah ini kutipan-kutipan ini ya sudah cukup lama ya. Ki Hajar Dewantara sudah hampir abad lalu. Lalu definisi pendidikan sudah hampir 20 tahun lalu. Semestinya nih kalau ini sudah berjalan sesuai yang kita harapkan beberapa puluh tahun lalu, ini sebenarnya sekarang tinggal menguatkan saja. Jadi dalam kurikulum mereka itu justru menguatkan. Karena prinsip dalam pengembangan kurikulum, kita mengembangkan itu semangatnya bukan ingin ganti-ganti. Semangatnya adalah memperbaiki hal yang belum optimal untuk kita optimalkan. Jika dirasa masih baik ya kita tetap lanjutkan. Nah ini hal-hal yang sudah lama dan masih baik gitu ya. Di dalam K13 sudah kita dorong. Sekarang di kurikulum mereka akan menghilangkan enggak hal-hal yang memang masih baik dan dirasa ini masih relevan ya kita tetap lanjutkan. Jadi hal-hal ini tuh bukan hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang tiba-tiba gitu ya. Tapi sebelumnya sudah kita perkuat. Nah, di dalam kurikulum mereka kita lebih menekankan, lebih menguatkan kembali, dan ini sudah kita muat. Jadi kalau ditanyakan model seperti apa yang terbaik yang diharapkan kurikulum mereka, sekarang kita di dalam kurikulum mereka tidak berbicara model. Metode model apapun silahkan. Mau pakai model apapun silahkan, metode apapun silahkan. Pendekatan apapun silahkan. Nah, yang kita tetapkan adalah kriteria-kriterianya pembelajaran seperti apa yang diharapkan terjadi. Jadi kalau sebelumnya mungkin lebih didorong, ayo gunakan pendekatan A, model B, model C. Nah, dalam kurikulum mereka itu tidak dihilangkan. Silahkan mau pakai model apapun, pendekatan apapun. Yang penting proses belajar inilah yang bisa terwujud di dalam proses belajar. Nah, kriteria-kriteria seperti apa ini sebenarnya sudah kami tuangkan di dalam standar proses ya di Permendikbud 2 di Permendikbud nomor 16 tahun 2022 minimal pembelajaran apa yang diharapkan. Nah, ini ciri-ciri inilah yang harapannya bisa terwujud. Satu, interaktif, dua, inspiratif, ketiga, menyenangkan, keempat, menantang, kelima, memotivasi, lalu keenam, memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai minat bakat dan perkembangan anak ya dan psikologisnya. Nah, inilah yang kalau ditanya pembelajaran seperti apa yang diharapkan, model seperti apa. Kalau ditanya model, kami silahkan mau pakai model apapun, mau pakai pendekatan apapun. Tapi kalau bicara seperti apa pembelajaran yang diharapkan, ini sudah kami tuangkan di dalam standar prosesnya yang harapannya ini terwujud dalam proses belajar. Nah, di dalam standar proses pun kami sudah memberikan kriteria-kriteria itu. Yang dikatakan interaktif itu seperti apa? Yang dikatakan inspiratif itu seperti apa? Yang dikatakan menyenangkan itu seperti apa? Yang dikatakan menantang seperti apa? Yang dikatakan memotivasi seperti apa? Dan memberikan kreativitas itu seperti apa?